Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3 pada mata pelajaran SPDP dan PJOK. Nah, sebelumnya silakan kalian buka LKS kalian halaman 89. Nah, di sini judulnya adalah membuat prakarya dengan bahan alam. Nah, perhatikan gambar yang ada pada halaman 89. Di situ terdapat gambar kupu-kupu atau hiasan dinding dari biji-bijian yang berbentuk kupu-kupu. Nah, di sini gambar tersebut itu merupakan contoh kerajinan berbahan alam. Nah, alam itu menyediakan banyak bahan untuk membuat kerajinan. Bahan alam itu apa saja? Antara lain biji jagung, kacang hijau, rotan, biji kacang merah, cangkang kerang, daun kering, bambu, dan bunga kering. Nah, itu merupakan contoh-contoh bahan alam yang dapat kita temui di kehidupan di keseharian kita. Nah, selanjutnya kalian buka LKS kalian halaman 107. Nah, ini masih SBDP. Judulnya adalah membuat prakarya dari bahan buatan. Nah, kita dapat membuat prakarya dari bahan buatan. Bahan buatan yang biasa kita temui di lingkungan sekitar itu dapat berupa barang bekas. Misalnya, kardus, kertas koran, botol plastik, dan kaleng minuman kemasan. Itu merupakan barang bekas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pada gambar halaman 107 terdapat dua contoh ya. Dua contoh barang bekas yang bisa kita manfaatkan. Nih, yang pertama ada pot bunga dari botol bekas. Caranya bagaimana? Kita potong separuh dari badan botol bekas tersebut, lalu kita hiasi dengan aneka tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada tas dari kemasan bekas. Nah, contohnya bisa dari koran, bisa dari kardus bekas. Nah, caranya bisa kita lihat dalam YouTube. Kita bisa mempelajarinya dengan menyiapkan lem, tali, lalu kita membuat polanya, lalu kita lipat sehingga menjadi sebuah tas dari bahan bekas atau kardus bekas ya. Selanjutnya buka halaman 90. Di sini ada PJOK. Judulnya adalah menyebutkan cara bermain, menendang, melempar, dan menangkap bola. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar cara menendang, melempar, dan menangkap bola. Nah, sekarang kita akan bermain menendang, melempar, dan menangkap bola. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Lalu setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi jumlah anggotanya harus seimbang. Misalnya, yang laki-laki ada 3 orang, yang perempuan juga 3 orang. Lalu yang langkah kedua, masing-masing kelompok harus bermain secara sportif, tidak boleh curang. Mereka harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Jadi kalau bermain dengan berkelompok itu harus saling kerjasama agar tercapai tujuan yang akan dilakukannya. Lalu yang ketiga, kelompok yang paling cepat itu adalah pemenangnya. Nah, itu merupakan cara
bermain, menendang, melempar, dan menangkap bola. Lalu selanjutnya kalian buka halaman 101. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 101. Di sini ada memahami gerakan melempar dan menangkap bola melalui permainan tradisional. Nah, pasti kalian pernah bermain seperti yang tertera di gambar di halaman 101. Nah, ini merupakan permainan gebokan batu. Mari kita baca materinya. Adi sedang berkunjung ke rumah nenek di desa. Adi merasa sangat senang bila mengunjungi nenek. Saat berkunjung, Adi bertemu dengan teman-temannya. Mereka adalah Yuda, Indah, dan Intan. Kemudian mereka mengajak Adi bermain gebokan batu. Nah, caranya bagaimana bermain gebokan batu? Bagi yang belum pernah atau belum pernah mengenal permainan tersebut, mari kita baca. Di sini ada cara bermain gebokan batu. Nah, yang pertama, buat 2 kelompok dengan anggota sama banyak. Jadi pertama kalian buat kelompok dulu, 2 kelompok dengan anggotanya yang sama. Misalnya anggota pertama 5 orang, anggota kedua juga 5 orang. Lalu, buat lingkaran berdiameter kurang lebih 50 cm untuk meletakkan tumpukan batu. Jadi kita buat lingkaran, lalu kita siapkan letaknya untuk menaruh atau meletakkan tumpukan batunya. Lingkarannya berapa? Diameternya kurang lebih 50 cm. Lalu yang ketiga, buatlah garis lempar sesuai kesepakatan dari tumpukan batu. Nah, buat garis, buat ancang-ancang untuk melempar batunya. Lalu yang keempat, lakukan undian untuk menentukan yang pertama bermain. Jadi diundi siapa duluan nih yang akan melempar batu tersebut. Lalu yang kelima, regu pemenang akan melempar bola tenis ke tumpukan batu. Jadi regu pemenangnya yang akan melemparkan bola tenis itu ke tumpukan batu terlebih dahulu. Lalu yang keenam, bila tidak ada yang mengenai tumpukan batu, maka digantikan oleh regu lawan. Jadi apabila regu pemenangnya sudah mencoba melempar tetapi tidak kena, lalu akan digantikan oleh regu lawan atau regu yang lain. Yang ketujuh, bila bola mengenai batu, maka anggota regu harus segera merapikan tumpukan. Jadi apabila bolanya sudah mengenai batu, anggota regu harus segera merapikan tumpukan batu yang terjatuh tersebut. Lalu yang kedelapan, sedangkan regu lawan harus menangkap lemparan bola untuk dilempar kembali ke anggota regu yang merapikan tumpukan batu. Jadi regu lawannya itu harus menangkap lemparan bola yang tadi dilempar oleh anak yang melempar dari regu lawan. Nah, setelah dia menangkap bolanya, lalu dilemparkan lagi ke anggota regu yang merapikan tumpukan batu. Jadi diserang menggunakan lemparan bola. Lalu yang terakhir, jika bola mengenai anggota regu pelempar sebelum batu tersusun. Nah, ini kita baca diulang ya. Jika bola mengenai anggota regu pelempar sebelum batu tersusun, maka regu tersebut dinyatakan kalah. Nah, bila bolanya itu kena ke regu pelempar yang tadi sebelum batunya tersusun, maka regu tersebut dinyatakan kalah. Karena kenapa? Karena sudah salah satu anggotanya terkena bolanya. Seperti itu ya. Nah, materinya hanya sampai di sini.
Untuk tugasnya nanti Ibu kirim lewat grup WhatsApp. Sekian, apabila masih kurang paham silahkan kalian baca ulang di halaman 101 mengenai gerakan melempar dan menangkap bola melalui permainan tradisional atau gebukan batu. Ya, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.